Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode 5 dan 6. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gong Ma-sung dibawa ke rumah sakit. Ia tidak sadarkan diri selama 2 jam. Hal itu membuat sekretaris yang khawatir dengan kondisi Gong Ma-sung. Dr. Yun juga meminta agar Gong Ma-sung untuk beristirahat. Ki-jon yang juga khawatir dengan kondisi Gong Ma-sung datang ke rumah sakit melihat kondisi Gong Ma-sung. Gong Ma-sung menanyakan keberadaan Ki-beom, namun Ki-jon justru mengatakan bahwa Ki-beom tidak datang ke rumah sakit. Begitu juga kepada Ki-beom saat mengetahui Gong Ma-sung menelpon Ki-beom. Ki-jon mengatakan bahwa Gong Ma-sung sedang bersama pacarnya. Gong Ma-sung datang ke rumah Ki-beom. Ia menanyakan kenapa Ki-beom tidak datang ke rumah sakit, dan menanyakan apakah Ki-beom tidak mengkhawatirkan kondisinya. Ki-beom justru mengatakan bahwa untuk apa ia mengkhawatirkan Gong Ma-sung sedangkan Gong Ma-sung sudah tinggal bersama wanita lain. Ternyata Ki-jon yang mengatakan hal itu kepada Ki-beom. Tapi sebenarnya Gong Ma-sung lah yang sedang mengkhawatirkan kondisi Ki-beom setelah ditampar oleh Tuan Kim. Gong Ma-sung meminta agar Ki-beom tidak lagi menangis dan mengatakan bahwa Ki-beom wanita yang cantik. Setelah mengatakan hal itu, Gong Ma-sung pun pergi. Berita penampilan Gong Ma-sung di acara kuis menjadi trending topik di internet dan membuat Ki-jon kesal. Dengan adanya berita tersebut, ibu Ki-jon mengetahui keberadaan Ki-jon di Star Entertainment dan mendatangi kantor Star Entertainment. Gong Ma-sung juga datang ke kantor Star Entertainment. Di sana ia berusaha menjelaskan kepada ibu Ki-jon bahwa semua bukan sepenuhnya kesalahan Ki-jon, dan ia berjanji akan mengawasi Ki-jon. Tuan Yang mengajak Ki-beom bertemu dengan seorang sutradara. Tuan Yang meminta bantuan agar sang sutradara membawa Ki-beom untuk syuting walaupun hanya sebagai pemeran pembantu saja. Namun sutradara justru meminta Tuan Yang untuk mencarikan Ki-beom pekerjaan yang hanya menampilkan kulitnya saja. Tuan Yang keberatan melakukan hal tersebut. Tuan Yang akhirnya bertekad untuk membantu Ki-beom kembali menjadi artis dan mengembalikan nama baiknya. Ki-beom berterima kasih dengan apa yang Tuan Yang katakan. Sekretaris yang membantu Gong Ma-sung untuk memperbaiki kaset lagu-lagu Ki-beom yang rusak. Setelah memperbaiki kaset,
Sekretaris yang meminta agar ia dipindahkan ke departemen yang lain dan tidak lagi menjadi sekretaris dari Gong Masung. Gong Masung justru memberikan rekaman percakapan mereka saat sekretaris yang meminjam uang kepada Gong Masung. Mendengar itu, sekretaris yang membatalkan permintaannya. Gibem bertemu dengan Nanjo. Nanjo menanyakan apakah Gibem telah bertanya alasan Gong Masung tidak datang menemuinya 3 tahun lalu. Namun Gibem merasa tidak lagi perlu menanyakan hal itu jika Gong Masung telah melupakannya. Keesokan harinya, Gibem mendapatkan pesan dari Gong Masung yang mengajaknya bertemu. Setelah diingat lagi, ternyata semalam dalam kondisi mabuk, Gibem video call dengan Gong Masung dan mengatakan semua hal yang terjadi saat mereka berada di Hainan. Saat akan bertemu dengan Gong Masung, Gibem bertemu dengan Li Haim. Haim mempertanyakan hubungan Gibem dengan Gong Masung dan menuduh Gibem memanfaatkan Gong Masung agar bisa kembali menjadi artis. Dan mengatakan bahwa Gibem mengemis bertemu dengan sutradara agar bisa bermain dalam film dewasa. Hal itu membuat Gibem kesal. Saat Haim menarik bajunya, Gibem justru mendorong Haim dan membuat Haim terjatuh. Haim berpura-pura kesakitan di depan orang banyak. Mendengar ada keramaian, Gong Masung langsung datang dan menolong Haim dan meminta Gibem menghentikan sikapnya. Melihat Gong Masung membela Haim, Gibem pun langsung pergi. Gong Masung menyusulnya, namun Gibem mengatakan bahwa ia menyesal dulu pernah kenal dengan Gong Masung. Andai saja dulu Gong Masung bisa menepati janjinya, pasti keadaan tidak akan seperti sekarang. Gong Masung meminta agar Gibem tidak pergi, namun ia tidak bisa menjelaskan pada Gibem apa yang terjadi sebenarnya. Besoknya Gong Masung datang menemui Dr. Yun dan mengatakan bahwa sekarang ini setiap pagi ia selalu mengingat Gibem persis sama dengan situasi saat terakhir bertemu. Tuan Yang meminta Gibem menghafal skrip dan menganalisa karakter yang akan ia perankan. Tapi Ki John justru mengajak Gibem untuk datang ke pesta. Namun Gibem menolak, tapi menurut Tuan Yang, Gibem sebaiknya datang ke acara tersebut. Gong Masung juga datang ke acara tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan Gibem. Mereka bersembunyi dari teman lama Gong Masung. Karena melihat kaki Gibem sakit, Gong Masung pun menggendong Gibem. Gong Masung mengajak Gibem untuk berkencan, namun hanya untuk 1 musim saja. Setelah musim dingin, Gong Masung akan memutuskan apa yang akan selanjut mereka jalani. Gibem merasa Gong Masung hanya mempermainkannya.
Won. Gibem bertemu dengan Tuan Myung Seok Hwan. Gibem merasa tidak nyaman dengan perlakuan Tuan Seok Hwan yang ingin mendekatinya. Seok Hwan akhirnya bertemu dengan Gong Ma-sung. Ia ternyata ikut menyumbang untuk program yang akan Gong Ma-sung kerjakan. Namun saat sedang bersama Gong Ma-sung, ia melihat Gibem dan langsung naik ke atas pentas. Ia juga membakar cek seharga 10 juta won dan memasukkan ke dalam minuman. Ternyata ia berniat mempermalukan Gibem di depan semua orang dengan menyuruh Gibem meminumnya dan akan memberikan uang 1 miliar won. Sementara itu, Ki Jon bersama Lee Ha-im terkurung di gudang penyimpanan anggur. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun yang berada di luar gudang. Ternyata Gibem tidak meminum minuman yang diberikan Myung Seok Hwan. Gibem justru menyiram Seok Hwan dengan minuman tersebut. Gong Ma-sung langsung memegang tangan Seok Hwan saat akan memukul Gibem. Ia juga membatalkan kerjasama dengan Seok Hwan. Seok Hwan menuduh Gibem telah menggoda Gong Ma-sung. Namun Gong Ma-sung membuktikan di depan tamu yang hadir bahwa ialah yang menyukai Gibem. Keesokan harinya, Gong Ma-sung masih mengingat kejadian saat bersama Gibem dengan jelas. Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke kantor sekretaris yang melihat Gong Ma-sung terus tersenyum. Sekretaris yang curiga dengan sikap Gong Ma-sung. Ia mengatakan bahwa Gong Ma-sung tidak boleh melanjutkan hubungan dengan Gibem. Lee Ha-im ingin bertemu dengan Gong Ma-sung. Ia bahkan mengikuti acara agar bisa bertemu dengan cinta pertamanya. Hal itu juga diketahui oleh Gibem dan Ki Jon. Namun belum ada kabar pasti dari Gong Ma-sung mau ikut acara tersebut. Gibem mengajak Gong Ma-sung untuk bertemu untuk mengembalikan jas milik Gong Ma-sung. Ternyata Gong Ma-sung sedang berada di desa rehabilitasi yang ia bangun. Tiba-tiba saja Ki Jon datang meminta agar Gong Ma-sung menolak tawaran Lee Ha-im yang mencari cinta pertamanya melalui acara televisi. Tuan Kim melihat Tuan yang bertemu dengan orang sutradara. Tuan Kim mempertanyakan ada urusan apa Tuan yang bertemu dengan sang sutradara. Ternyata menurut sutradara Tuan yang menemuinya untuk meminta agar Gibem bisa ikut serta dalam acaranya. Tuan Kim justru memberikan sebuah ide kepada sutradara tersebut untuk acara yang akan diikuti oleh Gibem. Ibu Ki Jon bertemu dengan adik-adiknya yang lain. Di sana mereka membahas mengenai Gong Ma-sung. Mereka ingin menyingkirkan Gong Ma-sung dari posisi pewaris grup Suhu. Gong Ma-sung akhirnya bertemu dengan Gibem. Gibem mengembalikan jas milik Gong Ma-sung. Mereka pun duduk di sebuah kafe.
Karena tahu jika ia membelikan satu kafe untuk Kibem akan ditolak oleh Kibem, maka Gong Masung membelikan Kibem satu sisi di kafe tersebut agar Kibem bisa menggunakan tempat itu untuk menghafalkan naskah. Kibem mendapat telepon dari Tuan Yang. Ia mengatakan kepada Kibem bahwa ia akan tampil di sebuah acara. Ternyata secara tiba-tiba lokasi syuting berpindah ke area kolam berenang. Semua itu adalah rencana dari Tuan Kim. Video penampilan Kibem juga ditonton oleh Gong Masung. Untuk saya, Kibem berhasil diselamatkan oleh tim. Gong Masung yang awalnya menolak untuk ikut dalam acara Haim. Setelah melihat Kibem masuk ke dalam kolam, Gong Masung akhirnya menerima tawaran untuk tampil bersama Haim. Gong Masung justru membuat Haim malu di depan banyak orang. Ternyata sebelum mulai syuting, Gong Masung bertemu dengan Nanjo. Nanjo mengatakan bahwa Haim melakukan operasi plastik secara menyeluruh. Gong Masung mengikuti AC tersebut adalah agar namanya berada di pencarian teratas, sehingga orang tidak lagi terfokus dengan Kibem. Melihat hal itu, Tuan Kim merasa kesal. Kibem datang kembali ke kafe yang sama saat bersama Gong Masung. Ternyata di sana Gong Masung telah membelikan Kibem minuman dan sepotong kue. Gong Masung juga datang bertemu dengan Kibem. Bagaimana kelanjutan karir Kibem setelah Tuan Kim tersebut berusaha menjatuhkannya? Dan apa pula yang akan dilakukan Tuan Kim setelah melihat Gong Masung mempermalukan artisnya di depan banyak orang? Sekian video kali. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan like, comment, and share video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.